Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa, yes. Oke, hari ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Siapa yang mau di sini memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus? Oke, banyak sekali ya, puji Tuhan. Oke adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan Yesus. Sekarang kita bangkit berdiri. Adik-adik masih ingat gak ayat hafal minggu lalu? Kalau belum ingat atau udah lupa, kakak ingetin lagi ya. Matius 6 ayat 14. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Terima kasih, amin. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Baiklah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan Yesus. Sekarang kita mau berdoa untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing untuk mendengarkan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan, bantu kami supaya kami duduk dengan tertib dan tidak sambil makan-makan dan tidak sambil jalan-jalan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi ada yang tahu nggak cerita minggu lalu itu apa? Ya, tentang Yakub bertemu dengan Esau. Tahu kan, masih tahu kan ceritanya? Oke, sekarang kakak mau ceritain tentang kelanjutannya. Sekarang kan Yakub udah punya anak. Oke, sekarang kita dengar dulu ceritanya. Nah, nonton ya. Adapun Yakub, ia diam di tanah Kanaan. Keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu
bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian, datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu, serta saudara-saudaramu, sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, Janganlah kita bunuh dia. ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah lah bajunya. Katanya, Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Kita tadi kan sudah mendengarkan cerita tentang siapa? Iya, tentang si Yusuf. Tahu nggak siapa si Yusuf? Anaknya ya, Yakub. Yakub punya berapa orang anak? Coba buka Kejadian 37 ayat 1 sampai 36. Jadi kayaknya situ nanti lihat ada berapa anak Yakub. Berapa anak Yakub? Ya, 12. Ya, 12 orang laki-laki dan 1 anak perempuan. 12 orang anak laki-laki udah bisa buat main bola ya kan? Jadi, tahu nggak? Si Yusuf ini dijual loh sama orang Mesir. Tahu nggak kenapa? Dan siapa yang menjual? Pasti yang menjual adalah saudara-saudaranya. Kenapa dijual? Karena dia itu anak yang disayangi bapaknya, dikasih jubah yang maha indah, ya kan? Siapa di sini kakak-kakaknya pernah dikasih orang tuanya baju cantik, tapi dia belum, jadi dia iri. Sama kayak saudara-saudaranya si Yusuf, dia iri sama si Yusuf, dikasih baju jubah yang maha indah, tapi orang itu enggak. Jadi orang itu bilang, nanti kita bunuh aja dia. Hah? Dibunuh? Itu akibat dari iri hati.
Jadi kalau iri hati bisa menimbulkan dendam. Dendam kayak cerita minggu lalu deh, kan ada dendam kan? Jadi jangan sempat kita iri dengan seseorang. Tahu nggak? Dan saudara-saudaranya ini iri juga karena mimpi si Yusuf. Tahu kan mimpi si Yusuf? Yang tentang mereka akan menyembah si Yusuf, mereka akan taat dan patuh kepada si Yusuf. Makanya itu buat mereka, saudara-saudara si Yusuf ini pengen kali bunuh si Yusuf. Tahu kenapa nggak jadi? Karena ada adiknya namanya si Benjamin. Si Benjamin ini bilang, janganlah kita bunuh dia. Kita masukkan aja dia ke sumur. Masukkanlah dia ke sumur. Tahu-taunya dia dijual sama saudara-saudaranya, ya kan? Jadi pas baliklah si Benjamin udah nggak ada lagi si Yusuf, udah dijual ke Mesir. Jadi kita jangan iri hati. Iri hati akan buat penyakit. Tahu penyakit apa? Kebanyakan kanker. Makanya jangan sakit hati, jangan iri hati. Kalau misalnya ada yang buat kan, kakaknya pakai baju baru dibeli mamanya kan, terus datang adiknya, ih cantik kali ya ampun, iri dia. Terus jangan dibilang, sini baju kau, dirampas-rampasnya. Jangan sampai kayak gitu. Jadi kita berdoa, Tuhan Yesus, kakakku dibeli baju baru, aku enggak. Jangan sampai melukai saudara kita. Kita bilang aja sama Tuhan, kalau Tuhan aku iri kalau nengok dia dibelikan sepatu baru sama maknya, aku enggak. Gitu. Jangan sampai menyimpan iri hati, menyimpan dendam. Oke? Ya, kita sekarang belajar ada 2 poin. Ayo apa? 1 itu jangan iri hati, jangan siri. Kalau orang punya kotak pensil bagus, cantik, jangan siri. Kita berdoa sama Tuhan. Kalau kita pengen kotak pensil itu, kita tengok kakak kita pakai baju bagus, jangan kita iri, jangan kita rusak bajunya gara-gara kita nggak punya. Tapi kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya. Yang kedua, kalau kita iri hati, kita bilang sama Tuhan, Tuhan maafkan aku tadi iri nengok kakakku, jadi aku gak suka nengok dia pakai baju kayak gitu, maafkan aku Tuhan, tapi aku pengen pakai baju kayak gitu Tuhan. Gitu, jangan kita iri sama orang lain, karena kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke adik-adik, sekarang kita mau menghafalkan ayat hafalan yang terambil dalam Amsal 14 ayat 30. Ayo semua buka Alkitabnya, kita baca sama-sama ya. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tapi iri hati membusukkan tulang. Oke, sudah semua? Oke, dihafal ya, minggu depan kakak tanya loh. Kita ulangi lagi ya, baca bersama-sama. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Baiklah adik-adik, sekarang kita sudah selesai ibadahnya. Sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak yang tidak suka iri hati dan tidak suka membenci teman kami. Kami mau menjadi anak yang baik, anak Tuhan, supaya kami bisa nanti untuk menceritakan kebaikan-Mu kepada orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, sampai jumpa minggu depan.